Salam. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 7 September 2025. Selamat datang bagi kita semua untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Minggu ke-12 setelah Trinitatis, tema kita minggu ini memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 sampai 3, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota Dia, Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Yang hembuskan roh kasih-Mu dalam hati dan resah, di sejak kerajaan-Mu akan kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka, dalam Dikau selamanya. Penebus yang maha kuasa,
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. 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 Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Janganlah biarkan kami jatuh karena keangkuhan dan kecongkakan kami. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut, dan baik hati terhadap semua orang. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372, ayat 1 sampai 2. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruskah kau sangkal diri, pikul salib? Di godaan dunia ini, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis di dalam Markus 8 ayat 34 sampai 38. Kita membaca secara bergantian. Di ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Mari sama-sama amanginang. Sebab barang siapa malu karena aku dan Karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia, dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165 ayat 1 sampai 2, Janji yang Manis. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa yang kita lakukan di dalam 1 minggu ini yang tidak berkenan di hadapannya. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa, ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditebus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri oleh noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikan kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi kami
dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya kami semakin kuat mendekat diri kepadamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah kami, supaya kami tetap berjalan dalam jalan-Mu yang benar, yang suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepadanya. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat 1 tambah 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, hukum Taurat yang ke-5 sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yakin Tuhan tuntun langkahku,
serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kepada tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia pasal 18, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dengan satu tema: memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan dan saya akan bacakan untuk kita semua. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini? Hai kamu Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka dan yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Yang menjadi temanya ayat terakhir itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum mempersiapkan khotbah ini, saya menghubungi satu kawan saya yang sudah 7 kali masuk penjara dan sudah 4 kali mengalami rehabilitasi. Karena dia memasuki
suatu tingkah laku atau perbuatan, katakanlah itu yang amoral. Memang saya bertelepon dan bertanya, bisakah saya menyebut namamu di khotbahku nanti, bagaimana kamu mengalami perubahan itu, bagaimana kamu mengalami transformasi di dalam kehidupan kamu. Tapi dikatakan dia, tidak usah, sebutkan aja Mr. X, gitu aja dibilang dia kepada kita. Dan di dalam pembicaraan kami itu, sungguh-sungguh pertama sebelum bertobat dia, kami sebenarnya berjumpa di penjara. Iya. Dan kelakuan moral karakter dia begitu aneh dan membuat orang selalu resah kalau melihat dia. Dialah yang membunuh sekali 5 manusia. Ya. Masuk lagi kepada kehidupan pergaulan bebas ini, dan juga masuk lagi narkobanya, masuk semua dari situ. Pokoknya komplit lah dia. Gak ada lagi yang kurang sama dia. Kejahatan itu ya, perbuatan nakal itu, perbuatan apa itu. Lalu saya katakan, di manakah letaknya kamu dapat mengalami perubahan, mengalami transformasi? Apakah ketika engkau direhabilitasi? Apakah engkau ketika dipenjarakan? Apakah ketika engkau dipukul? Apakah ketika engkau disiksa? Maka jawaban dia, dan sambil menangis dikatakan dia, saya bisa bertobat, saya bisa berubah, saya bisa mengalami transformasi, bukan karena rehabilitasi itu, bukan karena dipenjarakan itu, bukan karena dipukul itu, bukan karena saya ditindas, tapi perubahan saya adalah hanya satu momen saja ketika saya berjumpa dengan Yesus melalui firman-Nya di penjara. Dan sekarang dia sudah pelayan. Apa yang mau dikatakan dan apa pesan yang mau kita lihat dari kesaksian si Mr. X tadi? Dia mau mengatakan dan mau menyaksikan, kalau kita sekarang mau mengadakan perubahan dari segi wajah, cepat-cepat bisa kan? Dari yang hitam bisa menjadi putih. Cepat-cepat. Mau kita merubah rambut kita dari keriting menjadi rebonding, gak apa-apa, cepat-cepat itu sekarang. Tinggal pergi kita kepada ahlinya. Tinggal pergi kita kepada orang yang sudah mendalami hal seperti itu. Tetapi pada saat ini coba kita renungkan, jika tingkah lakumu, jika perbuatanmu, jika moral, jika karakter, jika spiritualmu telah rusak, kira-kira kemana kita perbaiki? Kemana kita bengkel? Kemana kita melakukan reparasi? Tadi dikatakan oleh si kawan itu, penjara tidak mengubahkan dia. Biarpun dia di penjara diubahkan, karena sudah berjumpa dengan Tuhan. Rehabilitasi tidak mengubahkan dia. Bahkan pukulan siksaan tidak mengubahkan dia, tapi semakin membuat dia menjadi-jadi di dalam kehidupannya. Tapi ketika dia berjumpa, ketika dia hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dia sungguh-sungguh mengalami perubahan, transformasi yang sangat luar biasa dalam hal moral, karakter, dan spiritual. Sehingga dia menjadi orang yang tidak ditakuti oleh siapapun lagi, tapi dia menjadi dicintai,
dan yang mencintai sesamanya. Dan itulah kita lihat di tengah-tengah zaman kita pada saat ini, salah satu tendensi yang bisa kita lihat adalah dan perlu kita syukuri bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini sekarang ini sudah mengacu kepada hal-hal yang spesialis. Kepada hal-hal yang menjurus. Dimulai itu dari sekolah sekarang kita lihat, kalau dikatakan di mana kau sekolah, di mana kau kuliah, tapi ujung-ujungnya ditanya jurusan apa. Kan gak mungkin lagi semua jurusan itu kita ambil. Khusus satu. Dan yang mau dikatakan di situ supaya kita masuk kepada satu keahlian tertentu. Tidak semua. Bahkan sekarang kita lihat di kantoran pun sudah ada jurusannya. Ada standarin semua ada jurusannya. Gak semua lagi. Mulai dari apa? Artinya yang mau dikatakan kepada kita, sudah semua menuju kepada hal-hal yang spesialis. Baik dalam studi, baik dalam pekerjaan, baik dalam menyelesaikan segala hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Contoh paling dekat kita lihat, jika mobil Toyota kita rusak, pasti kita memperbaikinya, pasti kita membengkelnya, pasti kita mereparasinya ke bengkel Toyota. Memang bisa kau bawa ke bengkel yang lain, tapi bisa tahu baik, rusak, baik, rusak, baik, rusak. Itulah bengkel yang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sama seperti si kawan tadi. Dipenjarakan tidak bisa, dipukul tidak bisa, diintimidasi tidak bisa, direhab tidak bisa. Memang sebentar bisa disembuh. Tomatlah, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Atau jika kita sakit gigi, pasti kita pergi ke dokter gigi. Tidak mungkin kita pergi ke tukang las. Memang bisa gigimu mau dilas, tapi nggak tahu lagi hasilnya macam mana kamu. Ya, jika engkau sakit jantung, pasti pergi kamu kepada spesialis jantung. Nggak mungkin ke dokter gigi. Mengapa? Karena mereka lah yang ahlinya, yang dapat memperbaiki, yang dapat membengkelnya, yang dapat mereparasinya dengan baik dan dengan tuntas. Itulah realita, itulah fakta, itulah fenomena yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi sekarang jika ditanya, kira-kira jika tingkah lakumu tidak beres, perbuatanmu tidak beres, moralmu tidak beres, karaktermu tidak beres, spiritualmu tidak beres, kira-kira siapa yang dapat membengkelnya? Siapa yang dapat memperbaikinya? Dan siapa yang dapat mereparasinya? Memang kita akui ada sekarang psikologi. Ada pembinaan-pembinaan mental. Bisa di situ? Bisa. Tapi yang saya lihat sembuh, balik lagi. Tomatlah, tobat, kumat, tobat, kumat. Iya. Dan di dunia pastoral dikatakan seperti ini. Di zaman ini manusia sudah banyak masuk kepada penyakit ODGJ. Ada gangguan jiwa, ada gangguan mental, ada gangguan pikiran. Dan itu terjadi bukan hanya kepada pemuda-pemudi, tapi dimulai dari anak-anak. Bahkan dimulai dari awal. Ada istilah namanya sedo. Yaitu pengalaman dan peristiwa yang dialami oleh seseorang mulai dari kandungan.
Contohnya, kalau bapaknya sering memukul istrinya, memarahi istrinya, mengintimidasi istrinya, menendang istrinya, bahkan memaki-maki istrinya, ingat bahwa ketika nanti anak itu lahir, hanya dua gendangnya, jugul, bodoh. Dan yang ketiga, bisa dia tidak mengakui bapaknya, tidak mau dekat dengan bapaknya. Karena dia sudah merasakan bagaimana sakitnya dia dibuat oleh bapaknya melalui ibunya. Jangan kau bilang, karena saya tinggal di tempat ini terganggu jiwaku, kau bilang. Dari awal udah bisa terjadi itu. Ini harus dibereskan ini. Dan ini tidak bisa diselesaikan oleh apapun di tengah-tengah dunia ini, kecuali kembali kepada Tuhan yang menciptakan dan menjadikan kamu. Ini dia yang bisa. Kira-kira sekarang kita semua yang hadir, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang menjadi sediomu sekarang? Itulah mempengaruhi kehidupanmu, mempengaruhi mentalitasmu, mempengaruhi kejiwaanmu, mempengaruhi pikiranmu. Itu harus dibereskan itu. Jadi kalau mamamu mengandung kamu, mama itu perbada, pergabus, pembohong, kamu pun pasti masuk ke situ. Jadi sekarang ditanya, siapa yang harus membengkelnya? Siapa yang harus memperbaikinya? Siapa yang bisa mereferasi soal karakter spiritual dan juga soal moral kita? Dalam hal ini dikatakan, demikianlah umat Tuhan yang sedang berada di dalam pembuangan, yang sedang berada di dalam hukuman Tuhan, yang sedang berada di amarah Tuhan, dikatakan mereka sedang mengalami erosi tingkah laku, erosi perbuatan. Mereka mengalami kerusakan moral, kerusakan karakter, dan kerusakan spiritual. Dan hal itu membuat mereka berada di zona amarah Tuhan. Mereka berada di zona pembuangan. Mereka berada jauh daripada Tuhan karena Tuhan telah membuang mereka. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kira-kira bagaimana cara memperbaiki tingkah laku, perbuatan, atau karakter moral dan spiritual kita yang sedang rusak sekarang ini, yang sedang mengalami erosi pada saat ini. Dan itulah yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan yang baru kita dengar, yang baru dibacakan ke tengah-tengah kita pada saat ini. Dan menurut nats ini ada 3 atau berapa poin yang harus dipahami dan difungsikan sehingga kita dapat memperbaiki soal tingkah laku dan soal perbuatan moral, karakter, dan spiritual kita. Satu pandangan yang dibuat oleh Profesor Bungaran Simajuntak di dalam bukunya menganalisa tentang orang Batak. Dia mengatakan demikian. Dari semua suku yang ada di Indonesia ini, yang paling banyak sarjana adalah dari suku orang Batak. Penelitian dia itu ya. Mulai dari D3, S1, S2, S3, sampai kalau ada SS-nya, pasti orang Batak ada di situ. Hebat kali. Karena memang orang Batak itu dari awalnya sudah dicekoki tentang pengetahuan, tentang ini semua. Tapi dikatakan dia biarpun orang Batak sudah begitu hebatnya, begitu pintarnya, begitu popularitasnya,
Tapi ada satu kelemahan orang Batak. Biarpun udah pintar, biarpun sudah ahli. Apa itu? Orang Batak biarpun dia sarjana, biar S2, S3 atau sampai S berapa itu, tapi soal hosom, late, elat, nggak berhenti. Terus. Iya. Coba lihat kita sekarang ini. Kalau semakin tinggi kedudukannya apa nih semua, sering tidak bisa connect terhadap adik-adiknya, sering gak connect terhadap atau abang-abangnya. Ini ada teal, late, elat, hosom. Itulah bahasa Bataknya. Bahasa Indonesia carilah nanti di kamus artinya itu. Gak berubah. Mengapa? Karena kita hanya diperbaiki dari segi mindset, tapi hati kita tidak pernah diperbaiki. Karena pengetahuan sangat sulit memperbaiki soal hati. Karena itu adalah milik daripada Tuhan. Yang bisa memperbaiki, yang bisa mereferasi hanya Tuhan. Makanya dikatakan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat memperbaiki, untuk dapat membengkel, untuk dapat mereparasi tingkah laku dan perbuatan yang sudah tidak baik di hadapan Tuhan dikatakan. Bahkan Tuhan berkata, perbaikilah tingkah lakumu, perbaikilah perbuatanmu. Maka itu dapat kita perbaiki dan kita referasi pada saat ini. Dikatakan ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang dinyatakan dan Tuhan panggil Yeremia berkata seperti ini. Firman Tuhan datang kepada Yeremia dan Tuhan mengajak Yeremia pergi ke rumah tukang periuk untuk belajar. Kira-kira bagaimana untuk merubah, memperbaiki tingkah laku dan juga perbuatan itu. Karakter moral dan spiritual itu. Dan dikatakan di situ bahwa Yeremia disuruh belajar melihat kepada tukang periuk yang memakai satu bejana. Di situ dikatakan tukang periuk dan tanah liat itu. Dan memang ketika Yeremia melihat bahwa tukang periuk itu begitu memiliki kuasa penuh untuk mengolah tanah liat itu, mau jadi apa? Kalau dia rusak, bisa dikembalikan lagi menjadi bejana yang lain. Kalau dia tidak pas, diubah lagi, dirombak lagi, ditransformasi lagi. Sesuai dengan keinginan daripada tukang periuk itu. Dan itulah dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Seperti dikatakan pada ayat yang ke-6 itu, begitu jelas dikatakan, sedangkan tukang periuk dapat mengubah, dapat memperbaiki, dapat mentransformasi tanah liat itu menjadi satu bejana yang paling indah, paling luar biasa. Datang Tuhan kepada Yeremia dan berkata kepada umatnya, masakan aku tidak bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk itu, demikianlah kamu di tanganku, hai kamu Israel. Lihat, Tuhan tidak mengajak Yeremia membawa Israel untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya itu kepada psikiater. Enggak. Datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan yang memberikan napas bagi kita.
Dan ingat, diingatkan lagi umat itu dan Yeremia kepada pengenalan diri, kepada pengenalan kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, pada awalnya pun engkau adalah tanah liat di tangan saya. Tidak lebih. Kita hanya sebatas debu di hadapan Tuhan. Tapi ketika itu dibentuk oleh Tuhan seperti bentuk daripada manusia, dikatakan Tuhan menghembuskan napas kehidupan sehingga tanah liat tadi menjadi hidup dan berfungsi dengan baik. Lihat, jadi Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Sama seperti kawan yang saya saksikan itu, dia bertobat, dia mengalami transformasi, dia mengalami perubahan, perbaikan moral, karakter spiritual di dalam kehidupan dia, bukan dari dunia ini, bukan dari penjara tadi, bukan dari rehabilitasi tadi, tapi dikatakan ketika dia datang dan berjumpa dengan Tuhan. Dan dia mengaku pada saat itu, proses perubahan semua di dalam dirinya itu hanya hitungan jam. Dari perokok, dari pemabuk, narkoba, pergaulan bebas, apa semua, dari yang membunuh, berubah. Karena dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan sedang memperbaiki dia. Tuhan sedang mereparasi dia. Tuhan sedang membengkel dia. Yang dibengkel apa? Hatinya ini. Di situ. Kamu adalah bagaikan tanah liat di tanganku. Ingatlah ini. Kenali dirimu di hadapan Tuhan. Kenali hidupmu di hadapan Tuhan. Siapa kita? Kita hanya sebagai debu. Tanpa napas yang diberikan oleh Tuhan. Tanpa hidup yang diberikan Tuhan. Gak ada arti kita. Makanya ketika hati kita, ketika napas kita keluar dari kita, kita kembali kepada tanah. Gak ada artimu lagi. Itu yang dikatakan kepada kita dalam hal ini. Dan itu dikatakan pada saat ini Tuhan nyatakan dan Tuhan panggil itu karena Tuhan begitu mengetahui persis bahwa yang menjadi spesialis yang bisa mengubahkan hati ini, mengubahkan pikiran ini sampai kepada transformasi yang ada di dalam Tuhan, dikatakan hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Makanya dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pembaharuan, transformasi itu hanya ada di situ. Kalau tidak, repot kita. Kalau tidak, kita susah di dalam kehidupan kita. Bahkan berikutnya dikatakan kepada kita pada saat ini, supaya kita dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita, memperbaiki moral, karakter, dan spiritual kita. Yang kedua, diserukan. Dan ini adalah menjadi respon dan tanggung jawab kita. Dan ini akan dimulai dari diri sendiri. Dikatakan yang kedua, hendaklah engkau bertobat. Hendaklah engkau bertransformasi di dalam Tuhan itu. Jadi kalau diajak bertobat kan itu kan respon kita. Tindakan dari kita. Perbuatan dari kita. Jadi Tuhan itu tidak mau mengubah kamu seperti bin Salabin berubah katanya. Tuhan mau memperbaiki. Tapi apa yang menjadi responmu?
Apa yang menjadi tanggapanmu? Dikatakan pada saat ini, Tuhan berkata, bertobatlah. Dan 2 kali itu dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, seperti di ayat 8, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka aku menyesal menghukum dia. Aku menyesal marah terhadap dia. Dan di ayat terakhir dikatakan kepada kita pada saat ini, biarpun pada awalnya Tuhan mau merancangkan malapetaka, Tuhan mau merancangkan kebinasaan, Tuhan mau merancangkan segala yang tidak beres di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mau bertobat, ketika kita mau merespon, ketika kita mau menanggapi akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, dikatakan pada saat ini, bertobatlah dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Dan Tuhan berjanji di situ, Dia akan membebaskan kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan mengubahkan kita. Dia akan memperbaiki tingkah laku kita dan memperbaiki segala perbuatan kita. Jadi lihat betapa indah dan sangat luar biasa cinta kasih Tuhan itu kepada kita di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata pada saat ini, bahwa Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan, yang berkuasa atas semua ciptaannya, dan secara khusus kepada manusia yang adalah gambar dan rupanya pada saat ini dapat memperbaiki kelakuannya, dapat memperbaiki perbuatannya, dapat memperbaiki tingkah lakunya atau mengalami transformasi. Ingatlah, hanya satu kuncinya dikatakan, berjumpalah dengan Tuhan. Dengarkanlah suaranya, dengarkanlah kehadirannya di dalam kehidupan kita. Ada yang lain. Kalau bisa kita lihat hanya dengan kekuatan-kekuatan dunia ini, keahlian-keahlian dalam dunia ini bisa merubah itu dan bisa mereformasi itu, saya pikir tidak ada lagi orang yang berhenti melakukan kejahatan. Ada satu kesaksian seperti ini. Dikatakan sebelum ada penyakit sifilis. Itu kan salah satu kelakuan yang enggak bagus kan? Itu. Manusia begitu bebas melakukannya tanpa karu-karuan. Tapi ketika ada itu dan tidak tahu apa yang menjadi vaksinnya dan obatnya pada saat itu, maka selama 500 tahun dunia ini sepi dengan perbuatan-perbuatan yang demikian. Aman. Tapi ketika ditemukan vaksinnya, antivirusnya setelah 500 tahun, maka kembalilah dunia merajalela, rusak dan rusak. Kira-kira kalau berubah beberapa tahun dia seperti itu, tapi kambuh lagi. Karena apa? Karena enggak hatinya yang diperbaiki, hanya mindset saja, tapi hati itu. Makanya dikatakan pada saat ini, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika kita mau memperbaiki tingkah laku, mau memperbaiki perbuatan kita, mau memperbaiki moral, karakter dan spiritual kita, dikatakan datanglah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus. Dan kemudian dikatakan hendaklah kita percaya dan pasrah hanya kepada kuasa dan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kemudian dikatakan bertobatlah. Bertobatlah.
Dan pertobatan itu adalah salah satu cara yang paling luar biasa untuk membatalkan hukuman Tuhan, untuk membatalkan amarah Tuhan, untuk membatalkan akan kebencian Tuhan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapannya. Makanya dikatakan pada saat ini, Bapak dan Ibu yang terkasih, jika kita sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan sepenuhnya, dikatakan pada saat ini, itulah pintu yang paling luar biasa untuk mengalami kasih, kemurahan, dan anugerahnya. Karena itu, perbaikilah tingkah lakumu, perbaikilah perbuatanmu. Ingat, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dapat mengalami transformasi, pembaharuan, perbaikan tingkah laku, moral, dan karakter kita. Di luar itu, hati-hati. Jangan seperti kesaksian seorang ibu, Amang, ngasih tresau mamireng anakku nusa sadaun. Udah melahirkan na stres, menghidupinya pun stres, melihatnya pun stres. Nggak repot kita melihat itu. Dan terus aku berdoa sama dia. Gak ada perubahannya. Tapi saya katakanlah kepada ibu itu, Ibu, udah pernah kau bawa dia berjumpa dengan Tuhan? Kau bilang. Jangan hanya doakan lu, bawa dulu berjumpa dengan Tuhan itu, kau bilang. Itu lama yang payah, nggak pernah bisa. Tapi itulah yang dihadapi ibu itu. Tapi kemudian ketika anaknya ini dijumpai oleh seorang hamba Tuhan dan dilayani, ya puji Tuhan gak lama loh, hanya 2 minggu dia dibimbing pendeta itu. Hanya 2 minggu dia diajari, hanya 2 minggu dia dipertemukan kepada Tuhan itu. Maka dia menjadi anak yang baik. Karena apa? Karena pusat hidupnya, karena hatinya, karena perbuatan, karena tingkah lakunya yang tidak berkenan kepada Tuhan itu sudah diputuskan. Jadi mari kita pada saat ini dipanggil Tuhan supaya kita sama-sama memperbaiki tingkah laku dan juga perbuatan kita. Dan mari kita sama-sama menopang untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatan sesama kita. Supaya kita semua berkenan kepada Tuhan hari ini, esok, dan selama-lamanya. Coba kita salam dulu kiri kanan kita. Mari kita saling memperbaiki bro. 1, 2 ya. Di salam dulu kiri kanannya. Mari kita saling memperbaiki di dalam Tuhan. Maka tingkah lakunya dan juga perbuatannya beres. Amin. Pulanglah dengan sudah mengalami perubahan dan transformasi kepada Tuhan. Dan pergilah, jadilah Yeremia masa kini yang menyerukan, perbaikilah tingkah lakumu dan perbaikilah perbuatanmu. Amin, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagimu kami persembahkan Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan, karena pada saat ini Tuhan berkenan hadir dan bersuara melalui firman-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Firman-Mu Tuhan memanggil, mendorong dan memotivasi kami Tuhan pada saat ini, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan pada saat ini memperbaiki tingkah laku dan memperbaiki moral, karakter dan spiritual kami dengan datang kepada Tuhan seperti Yeremia yang menyatakan perbaikan dan pembaharuan bahkan transformasi di tengah-tengah umat Israel. Dan biarlah Tuhan pada saat ini firman-Mu yang telah kami dengarkan meteraikan Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengalami perbaikan, transformasi soal tingkah laku dan juga soal perbuatan kami hanya oleh karena perjumpaan kami dengan Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan, sama seperti Yeremia dan juga umat Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu
biarlah Engkau Tuhan yang menolong dan memberikan kuasa bagi kami, supaya kami semua Tuhan yang hadir pada saat ini, sungguh-sungguh Tuhan, oleh firman-Mu Tuhan, dapat mempercayai dan mengakui bahwa yang dapat memperbaiki karakter moral, spiritual, dan hati kami Tuhan, hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena setiap orang yang hidup di dalam Kristus, dia telah mengalami hidup baru dan mengalami kebaharuan di dalam Tuhan, sehingga hidup ini menjadi sungguh-sungguh menjadi berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan sukacita dan menjadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus. Berkati kami semua Tuhan, berkati orang tua kami Tuhan, berkati semua saudara kami Tuhan yang memperjuangkan kami Tuhan untuk sekolah dan studi di Medan ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja keras, begini kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita beri persembahan kita dengan sukacita.
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah korban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaanmu di tengah-tengah gerejamu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.